Perkenalkan, nama saya Erin Cynthia Putri, NPM 20108. Kelas B, dosen pengampu Ibu Pika Marzila MPD, selaku dosen mata kuliah Statistik Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Itu apa sih uji validitas itu? Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu pengukur apa yang diukur. 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dan yang kedua, apa sih itu reliabilitas? Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama. 2004, reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat pengukur dapat dipercaya. Dan ini tampilan SPSS-nya. Sekarang kita ke data view. Maaf, salah. Ke data variable view. Yang pertama, kita harus lihat soalnya dulu. Kita lihat soalnya dulu di sini. Nih, ini kan soalnya ada 10 butir kuesioner. Nah, jadi kita notanya 10. Jadi caranya B min 1 enter, dan selanjutnya sampai 10 ya teman-teman. Ini sudah sampai 5 dan seterusnya. 6 enter, 7 enter, 8 salah, 8 enter, 9 enter, 10 enter. Setelah itu B total enter. Setelah itu, karena kita nggak ada desimal, yang di sini kita nolkan saja sampai habis. Ini udah. Setelah itu kita ke data view. Ini setelah ke data view, ini bentuknya butir 1 sampai butir 10 dan ada totalnya. Dan selanjutnya kita pastekan data yang tadi yang sudah ditotal di sini, ke dari sini sampai bawah. Paste di kita ke sini lagi ke data di ini. Terus kita paste. Nah, sudah jadi. Kita lihat apakah sama-sama yang data tadi, sama yang sebelumnya, sama yang sini yang kita total sebelumnya tadi. Ini kita cek dulu. Ya, sama. Selanjutnya buat uji validitasnya kita ke analyze, terus lihat, setelah itu ke divariate. Nah, kita kopikan saja ini semua ke sini, kita pindahkan ke variabel semuanya.
Kalau bisa mau lebih cepat di copy ya, saya di copy langsung. Setelah selesai, kita personnya dicentang, terus ininya tuan type-nya ini di checklist juga, terus ininya di flexibilnya juga dicentang, kolom flexibilnya itu dicentang, setelah itu di klik OK. Nah, ini nanti akan jadi kayak gini setelahnya. Ini udah kan. Nah, ini tampilan outputnya dan ada 10 butir semua total sama total. Cara menghitung apakah butir ini dalam angket ini valid atau tidak, teman-teman bisa dilihat di bagian R hitung ini. Nih, ini paling pojok ini ya. Hitung ini dibandingkan dengan R tabel. Nah, kita pakai R tabel yang pakai ini nih. Nih, R tabel ini nih. R tabel distribusi nilai R tabel signifikasi 5% dan 1%. Nah, kita pakai yang 5% ini. Nah, tadi kan soalnya ada 30. Nah, kita lihat yang ke 30 ini. Nah, ini kita pakai yang ini. 0,36 ini. Terus kita ke outputnya lagi. Balik lagi ke sini. Nah, tadi kita kan bandingkan ketika R dihitung lebih besar dari R tabel, maka soal itu atau butir itu valid ketika lebih kecil, dan ketika kalau lebih kecil R tabelnya, maka butir itu tidak valid. Nah, ini yang semuanya bisa dilihat. Ini termasuk valid semua ya. Ini dari butir 1 sampai butir 10, ini rata-rata valid ya. Setelah ini kan sudah selesai, sudah ada 10 butir. Nah, sekarang kita ke uji reliabilitas. Jadi uji reliabilitas hanya ketika soal itu valid atau tidaknya. Jika tidak valid, itu tidak perlu uji reliabilitas. Nah, sekarang kita kembali ke tampilan input yang pertama tadi. Ya, di sini input data view. Nah, ini ya. Input data view sudah ya. Setelah itu, cara untuk uji reliabilitas yaitu analis, terus ke skill, terus itu reliabilitas ini, analis. Nah, sudah kayak gini. Karena tadi kan datanya valid semua, kita pindahkan semua satu persatu juga nggak apa-apa, atau di blok langsung pindah ke item ini. Ya, setelah gini totalnya tidak perlu, kita hanya memerlukan data yang valid tadi, yang sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan. Kita ke statistik, terus kita ke fill edit item, kita centang, terus kita continue, kita oke. Nah, ini udah jadi datanya. Maaf, ini datanya udah valid tadi. Yang kita kalau tidak valid itu tidak bisa. Jadi harus yang valid-valid saja. Karena ini semua valid, jadi terima kasih penjelasan sekian. Cukup sekian. Bila ada kesalahan dalam kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe. Terima kasih semua.